Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi IPS kelas 7 yang berjudul Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kesultanan Islam. Baik, untuk membuka kesempatan pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama dikemukakan oleh Buya Hamka. Buya Hamka ini seorang ulama yang hidup di antara masa Presiden Soekarno, begitu, hingga awal Presiden Soeharto berkuasa, sehingga kemudian Buya Hamka ini juga dikenal sebagai seorang sastrawan, politikus, pemuka agama yang memang dalam ceramah-ceramahnya sangat menggugah para hadirin yang hadir di forum ceramah beliau begitu. Nah, menurut Buya Hamka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Mesir dan Arab pada abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Proses islamisasi dilakukan oleh para musafir atau pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Bukti lain tentang masuknya Islam abad ke-7 adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Hintang Shu atau Sejarah Dinasti Tang menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusi atau di sekitar wilayah Barus, pantai barat Sumatera. Nah, selanjutnya pendapat kedua menurut Husain Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali yang dikenal dengan tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. Selanjutnya pendapat ketiga menurut Snoek Horgenje. Snoek Horgenje ini seorang Belanda yang lama tinggal di Aceh. Kemudian Snoek Horgenje ini juga mempunyai buku atau membuat buku yang berisi tentang kebudayaan Islam, kejayaan Islam yang ada di Aceh, yang memang tujuannya buku ini diserahkan ke Belanda kemudian sebagai sebagai perumusan taktik adu domba yang dilakukan oleh Belanda, sehingga kemudian tujuannya untuk mengalahkan Islam di Aceh waktu itu. Nah, menurut Snoek Horgenje, Islam disebarkan oleh pedagang dari Gujarat atau India. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Mouquet, ilmuwan dari Belanda yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 hingga 14 Masehi. Penentuan waktu tersebut berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 698 Hijriah atau sekitar 1297 Masehi. Mouquet melihat kesamaan antara batu nisan Malik As-Saleh dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Bukti lain masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi adalah catatan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292 Masehi. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Nah, ini adalah peta perdagangan dari Arab dan Cina kemudian masuk ke Indonesia, begitu. Nah, ini dari Arab Saudi, dari Makkah dan Madinah, kemudian menyebar ke utara, ke Baghdad, melewati Persia, kemudian melewati Gujarat, India, kemudian ke arah selatan menuju ke Indonesia. Nah, titik ini adalah daerah yang tadi dinamakan sebagai Barus. Nah, kenapa dinamakan Barus? Karena memang di tempat ini, di wilayah ini, ditemukan semacam kapur atau balsem yang digunakan untuk mengawetkan mayat di Mesir sana, mengawetkan mayat
Fir'aun begitu, atau raja-raja Mesir yang kemudian sampai saat ini pun masih dipakai. Nah, konon dulu awalnya pengawatan itu beli balsemnya ada di wilayah Barus ini begitu. Nah, kemudian jalur ini juga tadi ada yang mengatakan dari India, kemudian dari Cina begitu. Nah, karena di Cina pun mempunyai jalur yang namanya jalur sutra atau jalur perdagangan milik Cina begitu, sehingga persebaran Islam pun juga dilakukan oleh penduduk atau orang-orang atau masyarakat yang berasal dari Cina yang kemudian sudah memeluk Islam, kemudian juga ikut serta mengajarkan Islam. Nah, kalau kita ketahui begitu ya, di Semarang ada monumen yang namanya Cheng Ho, Panglima Cheng Ho begitu ya. Nah, Panglima Cheng Ho ini salah satu tokoh dari negara Cina atau negara Tiongkok begitu, yang kemudian ikut menyebarkan Islam di Jawa atau di Nusantara pada umumnya. Nah, selanjutnya persebaran Islam di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, melalui perdagangan. Kondisi geografis Kepulauan Indonesia sebagai jalur pelayaran dan perdagangan menjadi daerah pertemuan para pedagang dari berbagai daerah seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka bermukim di daerah-daerah sekitar pelabuhan, berdagang sambil menyebarkan Islam. Nah, selanjutnya melalui jalur pernikahan. Tadi jalur perdagangan sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya begitu ya. Nah, selanjutnya jalur pernikahan melalui cara pernikahan. Yang pertama contohnya dalam Babat Tanah Jawi menceritakan tentang pernikahan antara Putri Campa dan Raja Brawijaya yang melahirkan putra yang kelak menjadi Raja Demak, yaitu Raden Patah. Kemudian dalam Babat Cirebon disebutkan seorang ulama terkenal bernama Maulana Ishak yang berhasil menyembuhkan Raja Belambangan, kemudian menikah dengan Putri Belambangan dan melahirkan putra yang bernama Raden Paku, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Selanjutnya melalui pendidikan, melalui lembaga pendidikan Islam seperti dayah, surau, dan pesantren. Persebaran Islam melalui pendidikan itu berjalan begitu ya. Contohnya pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dekat Gresik dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. Kemudian melalui kesenian, melalui pertunjukan seni, pertunjukan wayang kulit yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Selanjutnya, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama dalam bidang politik. Sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu-Buddha, tetapi setelah masuk Islam, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan atau sunan, seperti halnya para wali. Jika rajanya meninggal, tidak dimakamkan di candi tetapi dimakamkan secara Islam. Selanjutnya dalam bidang sosial, kebudayaan Islam tidak menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan Hindu. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas aturan kasta mulai pudar di masyarakat. Selanjutnya nama-nama Arab seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Musa, Ibrahim, Hasan, Hamzah, dan lain sebagainya mulai digunakan. Kosakata bahasa Arab juga banyak digunakan. Contohnya rahmat, berkah dari kata barokah, kemudian rezeki dari kata rizki, kemudian kitab, ibadah, sejarah dari kata syajaratun, kemudian majelis dari kata majelis, hikayat, mukadimah, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan sistem penanggalan. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Dalam kalender Saka ini ditemukan nama-nama pasaran seperti Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau Qamariyah seperti tahun Hijriyah dalam Islam. Selanjutnya, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam.
Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha dan penganut percayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia alhamdulillah menganut agama Islam. Selanjutnya, bidang sastra dan bahasa. Persebaran bahasa Arab lebih cepat daripada persebaran bahasa Sanskerta karena dalam Islam tidak ada pengkastaan. Semua orang dari raja hingga rakyat jelata dapat mempelajari bahasa Arab. Pada mulanya, memang hanya kaum bangsawan yang pandai menulis dan membaca huruf dan bahasa Arab. Namun selanjutnya, rakyat kecil pun mampu membaca huruf Arab. Penggunaan huruf Arab di Indonesia pertama kali terlihat pada batu nisan di daerah lereng Gresik yang diduga makam salah seorang bangsawan Majapahit yang telah masuk Islam. Dalam perkembangannya, pengaruh huruf dan bahasa Arab terlihat pada karya sastra. Bentuk karya sastra yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal pada peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Contohnya hikayat yang terkenal adalah hikayat Amir Hamzah. Selanjutnya ada babat. Kisah pujangga keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya babat Tanah Jawi atau Jawa kuno, kemudian babat Cirebon. Selanjutnya suluk, kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Contohnya suluk Sukarsa, suluk Wijil, suluk Malang Semirang, dan lain sebagainya. Kemudian ada syair. Contohnya ada syair Abdul Muluk dan Gurindam 12. Selanjutnya, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang kebudayaan. Dalam bangunannya, begitu, masjid di Indonesia tidak memiliki kubah di puncak bangunan. Kubah digantikan dengan atap tumpang atau atap bersusun. Nah, gambarnya seperti ini kurang lebih. Jumlah atap tumpang selalu ganjil, 3 tingkat atau 5 tingkat, serupa dengan arsitektur Hindu. Contohnya Masjid Demak, kemudian Masjid Banten. Kemudian Islam juga memperkenalkan seni kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis aksara indah yang merupakan kata atau kalimat. Nah, selanjutnya menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi mengumandangkan azan ketika waktu sholat tiba. Nah, ini menara Masjid Kudus begitu. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip dengan bentuk bangunan candi di Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya serta diberi atap tumpang. Nah, ini terjadi karena pencampuran budaya begitu ya. Nah, ada juga pembangunan makam. Bagi sebagian umat Islam di Indonesia merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Di Indonesia banyak ditemukan makam yang terletak di tempat yang tinggi atau di atas bukit yang menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada nenek moyang dan merupakan perwujudan pendirian punden berundak megalitik. Contohnya makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung, kemudian kompleks pemakaman Raja Mataram di Imogiri. Selanjutnya, seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam, ada larangan untuk melukis dan membuat patung yang menyerupai makhluk hidup seperti binatang dan manusia. Akan tetapi, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola dedaunan, bunga-bunga teratai, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis geometri. Ragam hias tersebut kemudian ditambah dengan ragam khas huruf Arab atau kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas beberapa kesultanan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Nah, selanjutnya yang pertama yang akan kita bahas adalah Samudra Pasai, kemudian Aceh Darussalam, kemudian Demak, kemudian Banten, kemudian Makassar atau Gorontalo, kemudian Mataram, kemudian Ternate dan Tidore, kemudian Banjar. Nah, yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai, berdiri antara 1270 hingga 1275 Masehi. Terletak di sebelah utara Perlak, Loksemawe, Pantai Timur Aceh,
Berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah adalah Sultan Malikus Saleh, Sultan Malik At-Tahir, kemudian Sultan Malik Az-Zahir. Sumber sejarah, batu nisan Sultan Malik As-Saleh berangkat tahun 696 Hijriah atau sekitar 1297 Masehi. Catatan Marco Polo 1292 Masehi dan Ibnu Battuta antara 1345 hingga 1346 Masehi. Perkawinan masyarakatnya mayoritas perdagangan. Kapal-kapal yang singgah harus membayar pajak. Kemudian barang yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Kemudian pada tahun 1521 Masehi, Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Selanjutnya, Kesultanan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Muqayyad Shah, berhasil memasukkan kerajaan Daya ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam pada tahun 1520 Masehi. Kemudian menaklukkan Samudra Pasai dari tangan Portugis pada tahun 1524 Masehi. Kemudian menjalin hubungan diplomasi dengan Turki Utsmani, Abisinia, dan Mesir. Selanjutnya puncak kejayaan Aceh. Puncak kejayaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 hingga 1636 Masehi berhasil menguasai pesisir timur dan barat Sumatera, pesisir barat Semenanjung Melayu, Johor, dan Pahang. Kemudian selanjutnya tahun 1629 Masehi berusaha menyerang Portugis di Malaka, upayanya gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Selanjutnya kekuasaan pada masa Sultan Iskandar Sani 1636 hingga 1641 Masehi lebih mementingkan perkembangan dalam negeri. Pada masa ini hadir ulama besar Aceh yang bernama Nurdin Araniri. Selanjutnya sepeninggal Sultan Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran, akan tetapi keberadaan Aceh Darussalam mampu bertahan hingga abad ke-20 Masehi. Jadi hingga tahun 1900-an kerajaan Aceh Darussalam itu masih ada, bahkan sering berperang dengan Belanda dan Portugis dan penjajah lainnya begitu ya, untuk mempertahankan wilayahnya. Selanjutnya Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Jawa, didirikan pada abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah, putra dari Raja Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Kehidupan ekonomi Demak mayoritas waktu itu pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Wilayah-wilayah pantai utara Jawa menganut Islam di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Demak juga meluas ke Sukadana, daerah Kalimantan Selatan, kemudian Palembang dan Jambi. Demak mengirim pasukan di bawah pimpinan Adipati Unus untuk membebaskan Malaka dari Portugis, namun upayanya gagal. Kemudian bidang keagamaan, Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Penyebaran Islam didukung oleh Wali Songo, kemudian beberapa Wali Songo berasal dari Demak seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria. Kemudian penyebaran Islam di luar Jawa, di Maluku dilakukan oleh Sunan Giri, kemudian Kalimantan dilakukan oleh penghulu yang bernama Tunggang Pararangan. Selanjutnya, Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Penaklukan pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fathahillah, sekaligus merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Setelah Sultan Trenggono wafat, Sultan Demak mengalami kemunduran. Penyebabnya konflik keluarga kesultanan yang memperebutkan kekuasaan. Konflik berakhir setelah pemberontakan Arya Panangsang diredam oleh Jaka Tingkir atau Adipati Pajang, yaitu menantu dari Sultan Trenggono. Kemudian pusat pemerintahan Demak dipindahkan ke Pajang. Selanjutnya Kesultanan Banten. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah berhasil merebut Banten dari kerajaan Sunda. Puncak kejayaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa sekitar 1651 hingga 1682 Masehi. Sultan Agung Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC Belanda, dan ia tidak mau bekerjasama dan menolak kemauan VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan. Kemudian Kesultanan Banten mengalami kemunduran sejak terjadinya perselisihan antara Sultan Agung dengan putranya, Sultan Abdul Nasir Abdul Qahar atau Sultan Haji, yang cenderung berkompromi dengan VOC. Perbedaan sikap tersebut berubah menjadi perang saudara. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji mengalahkan Sultan Agung Tirtayasa, kemudian Banten jatuh ke pengaruh VOC. Selanjutnya Kesultanan Makassar terletak di Sulawesi Selatan.
berawal dari kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan ini bergabung menjadi satu di bawah kerajaan Goa. Kerajaan Talo menjadi Mangkubumi. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut berubah menjadi Kesultanan Makassar. Selanjutnya, puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 hingga 1669 Masehi. Makassar berhasil menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Pada tahun 1660 Masehi, terjadi perang Makassar karena terjadinya persaingan antara Makassar dengan kerajaan Bone yang didukung VOC. Dalam perang ini, Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang merugikan Makassar. Selanjutnya, Kesultanan Mataram didirikan pada 1575 Masehi oleh Sutawijaya dan menjadi Sultan Mataram pertama dengan gelar Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Kemudian digantikan oleh Mas Jolang 1601 hingga 1613 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Mas Rangsang 1613 hingga 1645 Masehi. Mas Rangsal dikenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Mataram mengalami kemunduran pada masa Amangkurat I 1641 hingga 1677 1677 Masehi karena Mataram dipengaruhi oleh Belanda. 1755 Masehi, Belanda memecah belah Mataram menjadi membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Selanjutnya, Kesultanan Ternate dan Tidore. Wilayah Maluku terbagi menjadi beberapa kesultanan, diantaranya Ternate yang memimpin daerah Uli V dan Tidore yang memimpin daerah Uli Siwa. Uli V terdiri dari 5 wilayah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kemudian Uli Siwa terdiri dari 9 daerah, yaitu Tidore, Jailolo, Makian, Seusiu, dan pulau-pulau antara Halmahera sampai bagian barat Papua. Pada tahun 1521 Masehi, Portugis memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Ternate. Kemudian Spanyol memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Tidore. Kedatangan kedua bangsa Eropa tersebut semakin memperuncing keadaan hingga terjadi perseteruan 4 pihak, yaitu Ternate Portugis dengan Tidore Spanyol. Perseteruan ini dapat diselesaikan melalui perjanjian Zaragoza. Isi perjanjiannya salah satunya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku. Setelah Spanyol pergi, Portugis berusaha menguasai Maluku, akan tapi Sultan Harun dari Ternate berusaha mengusir Portugis namun usahanya gagal. Perjuangan dilanjutkan oleh Sultan Baabullah pada tahun 1575 Masehi. Benteng Portugis di Ternate direbut dan Portugis diusir dari bumi Maluku. Selanjutnya, pada tahun 1605 Masehi, VOC Belanda memasuki Ambon dan berusaha menguasai Maluku. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Maluku, diantaranya adalah perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Nuku dari Tidore. Selanjutnya, Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16 Masehi, di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Banjar. Ketika negara Daha menyerang kerajaan Banjar, Raja Banjar yang bernama Raja Samudra meminta bantuan militer Demak dan berjanji bahwa ia bersama rakyatnya akan masuk Islam. Demak memenuhi permintaan tersebut. Banjar menang melawan negara Daha. Sesuai perjanjian, seluruh rakyat Banjar masuk Islam. Kemudian Raja Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar dan mendapat gelar Sultan Suryanullah atau Suryansyah, memerintah pada tahun 1526 hingga 1545 Masehi. Puncak kejayaan pada abad ke-17 Masehi. Bidang ekonomi, Banjar melaju pesat dengan lada sebagai komoditas utama. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah masa Sultan Adam Al-Wasik Billah pada tahun 1857 Masehi. Kemunduran terjadi karena campur tangan Belanda dalam menentukan pergantian sultan. Baik, cukup sekian untuk materi pengaruh Kesultanan Islam terhadap masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon koreksinya, mohon kritik dan sarannya. Kemudian like dan subscribe untuk channel ini. Semoga ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.